Di bumi Kediri yang gemari Palhojinawi, bertahta seorang raja yang matanya melampaui batas waktu. Bukan sekedar emas dan permata yang ia kumpulkan, melainkan lembaran takdir bangsa yang ia susun dalam lembaran sunyi. Gusti Prabu, ampunilah hamba. Angin hari ini tidak membawa bau hujan, melainkan bau besi dan bau asap dari masa depan. Apa yang Gusti lihat dari tirai waktu itu? Aku melihat zaman yang tidak kita kenali lagi. Aku melihat zaman yang edan, di mana orang baik akan dipenjara atas kebaikannya, dan orang yang jahat akan memetik bunga kemuliaan. Gusti, hamba hanya orang kecil. Apakah di masa depan kami masih bisa makan nasi, dan apakah kereta kuda akan semakin cepat? Lebih dari itu, Ina, akan ada masanya di mana kereta akan berjalan tanpa kuda. Namun di balik keajaiban itu, nurani mereka memudar, dan Ibu Pertiwi menangis karena melihat hutannya ditebas oleh nafsu. Romo, mengapa Romo hanya fokus meratapi nasib manusia beratus tahun ke depan? Saat ini, di depan mata kita, Kakek Jenggala sedang memprovokasi perbatasan. Mereka menganggap kita lemah karena Romo terlalu banyak melawan. Ketajaman mata batin bukan berarti melupakan mata lahir, bro. Justru karena aku tahu perang itu menyakitkan, aku ingin warga Kediri menang tanpa harus meneteskan darah. Maka sang raja menitahkan para pujangga untuk mengabadikan kearifan. Bukan dengan pedang, Kediri melawan kebencian dengan sastra yang meluluhkan hati. Dengarkan baik-baik. Kita sedang menulis kitab Bharata-yuddha. Ini bukan sekedar cerita perang. Ini adalah cermin bagi Jenggala dan Kediri. Jika kita menulis Kurawa terlalu jahat, maka Jenggala akan merasa terhina. Tapi guru, sejarah tidak boleh memakai topeng. Perang saudara adalah luka yang bernanah. Jika kita tidak memperingatinya, anak cucu kita akan menganggap perang sebagai permainan. Guru, bukankah sesaat diibaratkan sebagai air yang dapat masuk dalam hati-hati yang paling keras? Apabila kita masih dengan penuh amarah, itu sama saja dengan menambahkan api dalam sekam. Benar, kita harus fokus pada pengorbanan. Bagaimana Gatot Kaca gugur bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keutuhan bangsa. Sastra tidak akan menghentikan panah. Lapor Gusti Prabu. Pasukan Jenggala sudah terlihat di seberang sungai Berantas dan mereka mulai membakar kapal-kapal nelayan kita. Gusti Pati benar. Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri. Mereka berteriak bahwa wilayah ini milik sah keturunan Erlangga. Mereka juga menuntut candi perbatasan dihancurkan sekarang juga. Pak Patih, amarah mereka adalah api yang disulut oleh kesalahpahaman. Jika kita balas dengan api, maka satu pulau Jawa akan menjadi abu. Tapi Gusti, mereka sudah menghina kehormatan Kediri. Kehormatan tidak diukur dari seberapa banyak kita telah meneteskan darah. Dinda Permaisuriku, siapkan para penari. Kita akan menjemput mereka tidak dengan tameng baja. Ketegangan memuncak, ujung keris sudah terhunus dari sarungnya. Di saat semua orang mengharap aba-aba perang, sang raja malah memilih jalan yang tidak terduga. Gusti, pasukan mereka sudah siap siaga menyerang. Jika pasukan kita tidak menyerang, maka pasukan kita akan diserbu oleh ribuan panah. Gusti Prabu, berikan saya perintah. Biarkan saya tebas kepala pimpinan mereka sebelum mereka menginjak di tanah Kediri. Kabar Fatih, kekerasan hanya akan melahirkan dendam 7 turunan. Darah tidak bisa dibasuhi dengan darah. Dayang-dayangku, menarilah. Tunjukkan kepada mereka bahwa Kediri memiliki jiwa yang tidak dapat dipatahkan oleh amarah.
Dinginlah hati yang panas, dengarlah suara alam yang merdu, bukan suara yang memburuk. Lihatlah keindahan di depan matamu. Bukankah kedamaian jauh lebih indah daripada kemenangan di atas bangkai saudara sendiri? Kami menari bukan untuk menghibur, tapi untuk menyadarkan bahwa dunia ini terlalu singkat jika hanya dipenuhi permusuhan. Bukalah pintu hati kalian semua, karena kita berpijak di langit yang sama, di tanah Jawa tercinta. Bawalah naskah Baratayuda ini sebagai tanda mata, dan katakanlah pada rajamu bahwa tanah ini cukup luas untuk ditanami bersama, tapi sempit untuk ditumpahi darah saudara sendiri. Pada akhirnya, pedang akan berkarat, benteng akan runtuh. Namun, kata-kata sang raja menggema, melintasi samudra waktu hingga sampai ke telinga kita pada hari ini. Apakah mereka akan ingat dan akan tahu bahwa kita pernah berjuang sekeras ini hanya untuk sebuah kedamaian? Mereka akan ingat, selama masih ada jiwa yang menari dan jari yang masih menulis, Kediri akan tetap hidup. Dan ingatlah bahwa kejayaan itu bukan tentang siapa yang jatuh, tapi tentang siapa yang mampu membangunkan sesama. Keindahan seni akan menjadi benteng terakhir ketika logika dan kekuatan militer menemui jalan buntu. Kitab ini akan menjadi saksi bisu kepada anak cucu kelak, bahwa nama Kediri akan abadi dalam tinta emas sejarah Nusantara. Ingatlah pesan ini, wahai anak cucuku, Suradila Jaya Ningrat, Lebur Dening Pangas Titik. Jaya Mahai Kediri! Dan demikianlah garis takdir telah dibaca. Kediri tidak pernah hilang, ia hanya berpindah ke dalam sanubari setiap insan yang mencintai perdamaian. Matamu yang indah bagai bulan sabit, getarkan hatiku yang menantikan balasan. Adakah mungkin kau memilihku? Kalau ada satu kesempatan, kan ku jadikan kau kekasihku. Kalau ada satu kemungkinan, kan ku pastikan kau kekasihnya. Untuk terakhir kali. Jantung seakan berdesak. Meanwhile, Itu masukin dah kalau Kampung, dicek, dashcam. Jujur bagus. Itu kan video.